Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan berderajat 2 dalam X yang dinyatakan dalam AX kuadrat plus BX plus C kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan 0. Untuk nilai A, B, dan C adalah elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nilai A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, nilai B adalah koefisien X yang nanti akan bernilai angka. C juga adalah konstanta, akan bernilai angka, tetapi dia tidak terikat dengan variabel ya. Dan kemudian untuk tanda kurang, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, itu adalah tanda pertidaksamaannya. Baik. Untuk cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu sama seperti persamaan kuadrat ya, seperti yang sudah kemarin saya jelaskan di video. Untuk bentuknya ada 3 ya, model pertidaksamaan kuadratnya sama seperti itu, jadi tinggal merubah bentuk tandanya saja. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. Di sini dengan cara pemfaktoran kita tulis dulu ya. Nilai A sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan min 15. Kemudian karena di sini A-nya sama dengan 1, maka untuk mencari nilainya P ditambah Q bernilai B yaitu 2 dan P dikali Q bernilai C yaitu min 15. Ternyata setelah kita dapatkan hasilnya di sini 5 ditambah min 3. Hasilnya 2 dan 5 dikali min 3 hasilnya min 15. Jadi didapatkan P-nya 5, Q-nya min 3. Ini didapatkan dari mana sih Bu? Ini dari coba-coba ya. Jadi kalian uji coba yang ketika dikalikan min 15. Nah, perkalian 15 nih, berapa aja? Kan ada 15 dikali 1 ya kan? Kemudian 5 dikali 3. Nah, tapi nanti kalian rubah-rubah nih tanda plus minusnya. Kemudian dicoba 15 dikali 1. Nah, misalkan min 15 dikali min 1. Betul hasilnya min 15, tapi kalau dijumlahkan kan bukan 2. Berarti ini kita coret kemungkinannya. Nah, kita coba ini yang kelihatan ya kan? Kelihatan kemungkinannya besar. 5 dikali 3. Agar minus, misalkan kita kasih minusnya di 3. Nah, 5 dikali min 3 hasilnya min 15. Nah, 5 ditambah min 3 ternyata hasilnya betul 2. Jadi coba-coba seperti itu ya, tidak ada rumus khusus untuk mengetahui nilai angkanya. Nah, sehingga di sini kita masukkan saja langsung X kuadrat plus 2X min 15 lebih dari 0. Berarti di sini X, P-nya adalah 5. Dan di sini X, Q-nya adalah min 3 lebih dari 0. Ini kita keluarkan dulu dari kurung X plus 5. Dan di sini masih boleh pakai sama dengan dulu ya, karena ini bukan hasil akhir. X sama dengan min 5. Nah, kemudian yang kedua X min 3. X sama dengan 3. Untuk pertidaksamaan kuadrat, ini bukan nilai akhir. Nah, setelah didapat nilai X-nya, kita belum bisa menyimpulkan himpunan penyelesaian angkanya berapa saja. Langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik garis. Ya, membuat grafik garis dari
angka yang sudah kita dapat. Di sini min 5 berarti ya, min 5-nya berarti di sini dengan titik kosong karena di sini tandanya lebih dari, dan 3 di sini pun titik kosong. Kemudian arahnya kemana nih, ya kan? Arah tandanya ke kiri kah, ke kanan kah, atau di tengah-tengah? Nah, di dalam pertidaksamaan kuadrat, untuk mengetahui di sini kita nilainya yang mana, kita lihat dulu tanda. Ternyata tanda di dalam soal adalah tanda lebih dari. Kalau lebih dari, berarti yang diinginkan soal adalah nilai yang bernilai positif. Nah, yang bernilai positif nih. Positifnya yang dari mana sih? Di sini, yang ada di grafik garis. Nah, berarti sekarang langkah selanjutnya adalah kita menentukan grafik garis yang menilai positif dan negatif itu yang mana. Kalau mudahnya, itu selalu ini diawali dengan plus, ini selalu minus, jadi zigzag, kemudian ini plus lagi. Kok bisa, Bu? Kita buktikan ya. Kita misalkan ambil yang di sini nih. Ini kan ada angka 0 ya, ambil angka yang mudah. Kita substitusi. Substitusi kemana? Ke soal. Nah, kita substitusi nilai X sama dengan 0. Di sini kan 0 ada ya. Nah, berarti 0 dikuadratkan ditambah 2 dikali 0 dikurangi 15 lebih dari 0. Oke. 0 dikuadratkan 0. 2 dikali 0, 0. Min 15. Lebih dari 0. 0 ditambah 0, 0. 0 dikurangi 15, min 15 lebih dari 0. Nah, ini min 15 lebih dari 0 betul atau tidak? Kan tidak ya? Nah, terus kan di sini min 15 bernilai minus. Minus nih. Nah, maka di sini otomatis bernilai minus. Gitu. Jadi di sini tandanya minus. Nah, kemudian di sini kita ambil nih angka 4. Biar kita tahu ya, betul atau tidak nih. X sama dengan 4. Berarti 4 dikuadratkan ditambah 2 dikali 4 dikurangi 15 lebih dari 0. 4 dikuadratkan 16 ditambah 8 dikurangi 15. 16 ditambah 8, 24. 24 dikurangi 15 hasilnya 9. 9 betul lebih dari 0? Betul. Dan dia juga bernilai positif. Nah, positif maksudnya ya. Oke. Nah, sekarang yang diinginkan di dalam soal itu kan lebih dari. Lebih dari itu berarti yang diinginkan yang bernilai positif. Maka yang diambil adalah nilai yang di sini. Ini ke kanan. Dan yang ini min 5 ke kiri. Maka setelah ini baru kita bisa menentukan HP-nya. Sehingga HP-nya adalah bagaimana? Min 5 X, ya kan? X kurang dari min 5 atau X lebih dari 3, X elemen bilangan real. Ini adalah jawaban dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi sangat berbeda ya pertidaksamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat harus ada grafik garis dulu, baru kita bisa menentukan himpunannya. Cara yang kedua yaitu dengan rumus ABC. Dengan cara rumus ABC juga sama. Kita tentukan dulu koefisien A-nya, koefisien B-nya, dan konstanta C. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. Min B berarti B-nya 2, kita langsung substitusikan. B kuadrat berarti 2 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, dikali C, C-nya min 15. Per 2 dikali
A. Min 2 plus minus 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 1 4. 4 dikali min 15 hasilnya min 60. Jangan lupa dikali minus jadi plus 60 per 2. Jadi min 2 plus minus akar 64 per 2. Jadi di sini didapat min 2 plus minus 8 dibagi 2. Ini masih X1 dan X2 ya. Sekarang kita cari X1-nya. X1 sama dengan min 2 ditambah 8 per 2. Berarti 6 per 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian X2-nya min 2 min 8 per 2. Min 10 per 2 ya kan? Berarti hasilnya min 5. Nah, dengan rumus ABC pun sama. Untuk ketidaksamaan kuadrat sampai sini jawabannya belum tuntas. Jadi kita harus gambar dulu grafik garis. Grafik garis untuk min 5 dan untuk 3. Seperti yang sudah saya jelaskan, untuk grafik garis nilai plus minusnya dimulai dari plus. Plus, minus, plus. Kita lihat lagi, di dalam soal yang diinginkan kan lebih dari, berarti yang bernilai positif. Kalau lebih dari itu. Nah, ketika yang bernilai positif, jadi HP-nya X kurang dari min 5 atau X lebih dari 3, X elemen bilangan real. Baik, seperti itu ya. Contoh soal yang kedua, di sini kita tentukan lagi nilai A, B, dan C-nya. Dengan cara pemfaktoran dulu. Nilai koefisien A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah min 6. Di sini berarti A-nya lebih dari 1. Jika A-nya lebih dari 1, maka P plus Q sama dengan B, dan P dikali Q sama dengan A dikali C. Berarti di sini harus bernilai 4, di sini harus bernilai min 12. Nah, kita carilah angka ya. Ternyata didapat 6 ditambah min 2 dan 6 dikali min 2. Jadi nilai P-nya 6, nilai Q-nya min 2. Kita masukkan ke pemfaktorannya. 2x kuadrat plus 4x min 6 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini AX plus P, AX plus Q per 2 kurang dari sama dengan 0. A-nya adalah 2x, P-nya 6, 2x, Q-nya min 2 per 2 kurang dari sama dengan 0. Ini yang bisa kita coret yang mana saja ya. Kita coret yang ini, yang di awal. Berarti ini 1, ini 3. Berarti X plus 3, 2x min 2 kurang dari sama dengan 0. Kita keluarkan dia dari dalam kurung. X plus 3 berarti di sini sama dengan 0. Kalau untuk di sini masih bisa pakai sama dengan ya, karena ini bukan jawaban akhir. Dan yang kedua, 2x sama dengan 2, jadi x sama dengan 2 per 2 atau x sama dengan 1. Baik. Di sini, di soal, yang dibutuhkan kita lihat kurang dari sama dengan. Berarti
yang diinginkan di soal yang bernilai minus. Langkah selanjutnya adalah kita bentuk grafik garis. Ini adalah hal yang wajib dilakukan. Yang pertama berarti minus dulu kita tulis ya, min 3 baru 1. Seperti yang saya bilang, kalau grafik garis selalu dimulai dengan plus, minus, plus. Kemudian di soal kan yang diinginkan nilai minus. Berarti ini yang diinginkan. Sehingga HP-nya bagaimana? X, di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, X elemen bilangan real. Atau boleh dijabarkan ya, tapi harus keduanya nih. Berarti min 2, min 1, dan 0. Oke, maaf. Nah, di sini karena ininya tanda penuh ya. Nah, saya tadi tidak teliti. Berarti di sini dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Pasti masih banyak pertanyaan, Bu, ini maksudnya minus itu apa sih? Nah, di sini kita ambil nilai 0 lagi. Kita coba substitusikan ya. X sama dengan 0. Kita substitusi ke soal. 2 dikali 0 dikuadratkan ditambah 4 dikali 0 min 6 kurang dari sama dengan 0. 2 dikali 0, 0. 4 dikali 0, 0. Min 6 kurang dari sama dengan 0. 0 tambah 0, 0 ditambah min 6, min 6. Ini min 6 bernilai negatif apa positif? Negatif kan? Nah, makanya di sini negatif. Dan di sini yang diinginkan kan bernilai negatif. Min 6 kurang dari sama dengan 0. Betul nggak min 6 kurang dari sama dengan 0? Betul. Nah, makanya kita ambil nilai yang di sini. Karena nilai yang di soal yang diinginkan bernilai negatif. Seperti itu. Ya. Untuk dengan cara rumus ABC pun sama. Kita tulis dulu A-nya 2, B-nya 4, C-nya min 6. Kita substitusikan ke rumus ABC. Min B berarti min 4 plus minus 4, B dikuadratkan berarti 4 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Di sini min 4 plus minus 4 dikuadratkan 16, 4 kali 2 8, 8 dikali min 6 min 48, min 48 dikali min plus 48 per 4. Kita tulis lagi. Min 4 plus minus akar dari 64 per 4. Jadi min 4 plus minus akar 64 adalah 8 per 4. Ini nilai X1 dan 2. Sekarang kita pisahkan. Nilai X1-nya min 4 ditambah 8 per 4. Berarti ini 1 ya. Kemudian X2-nya min 4 min 8 per 4. Min 4 dikurang 8 berarti hasilnya min 12. Min 12 per 4 hasilnya adalah min 3. Nah, ini pun sama dengan menggunakan rumus ABC pun tetap kita harus menggunakan grafik garis. Harus buat grafik garis. Min 3, 1. Kita lihat di soal, di sini titik penuh atau titik kosong. Karena di soal kurang dari sama dengan, maka di sini kita pakai titik penuh. Kemudian di sini plus, di sini minus, di sini plus. Kita lihat lagi tanda di dalam soal yang diinginkan adalah kurang dari. Kalau kurang dari yang diinginkan adalah yang bernilai minus. Oke, sehingga ini jawabannya.
Jadi HP X, di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, X elemen bilangan real. Ini. Baik. Ini ada beberapa catatan yang kalau kita menyelesaikan dari pertidaksamaan kuadrat, untuk menentukan arah garis ya pada grafik garis nih. Yang pertama, lihat tanda pertidaksamaan yang ada pada soal. Jika tandanya lebih dari dan lebih dari sama dengan, maka nilai angka yang diambil yang bernilai positif. Kemudian jika tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka nilai yang diambil yang bernilai negatif. Kemudian yang kedua, menentukan nilai negatif dan positif pada grafik garis, jadi tidak perlu diuji ya, karena kan pasti kalau dalam ujian itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita awali saja, segala sesuatu grafik garis itu pasti diawali tanda plus. Habis plus, minus, plus lagi, plus lagi, dan seterusnya, plus minus, plus minus, plus minus. Kemudian yang ketiga, perhatikan kembali titik penuh dan titik kosongnya untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Terima kasih. Untuk materi pertidaksamaan kuadrat saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.